Hello, what's up brotherku semua, welcome back with me again di channel Naskah Film in the House yo. Tidak lain tidak bukan seperti biasa, kali ini admin bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul The Photographer of Mauthausen. Film ini mengisahkan kejadian pada tahun 1936 sampai tahun 1939 terjadi perang sipil di Spanyol yang melibatkan kaum nasionalis pendukung kerajaan dengan pihak penganut sistem republik. Pihak yang kalah dari kaum republik kemudian dibuang dan dinyatakan tidak memiliki status kewarganegaraan. Mereka dibuang dan diserahkan kepada pihak Nazi untuk dijadikan tawanan. Pihak Nazi bebas memperlakukan mereka sesuka hati. Para tahanan ini kebanyakan dimasukkan ke dalam kamp Mauthausen yang terletak di Austria. Di Mauthausen, para tahanan yang baru masuk akan dicatat dan didokumentasikan dengan lengkap. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pendokumentasian ini adalah Paul Ricken yang selalu membawa kamera Leica miliknya kemana-mana. Sedangkan kepala kamp Mauthausen bernama Franz Reis yang bertanggung jawab dan pemimpin tertinggi di kamp Mauthausen. Semua kejadian di kamp Mauthausen tidak luput dari proses dokumentasi. Dari kedatangan para tawanan baru, proses pelaksanaan hukuman, sampai kepada pembuatan fast foto dari masing-masing tawanan. Penasaran kan gimana alur ceritanya? Ya udah, kalian siapin dulu rokok cangkeh 2 bungkus sama kopi kepala punya 2 kardus, karena kita bakal masuk ke alur ceritanya. Awal kisah dibuka dengan sekumpulan para tawanan yang dibariskan di luar camp dengan keadaan yang sangat dingin tanpa menggunakan busana untuk segera difoto. Terlihat tampak depan seorang fotografer Jerman yang bernama Paul Ricken yang bertugas sebagai seorang yang mendokumentasikan aktivitas di camp itu. Tak lama kemudian datanglah seorang bernama Franz Reis. Franz Reis adalah kepala pemimpin tertinggi di kamp Mauthausen ini. Tak selang lama kemudian Franz Reis lalu memilih beberapa tawanan untuk dipindahkan ke kamp konsentrasi lainnya, termasuk ayah dari bocah kecil yang bernama Anselmo. Terlihat raut wajah dari ayah Anselmo mengisyaratkan bahwa Anselmo harus tetap diam dan tetap mengikuti aturan yang Nazi sudah tetapkan. Seiring berjalannya film ini, kita dipertemukan oleh pemeran utama kita, yaitu Franz Boyk, yang sudah siap memfoto tawanan lainnya untuk didokumentasi. Dan ternyata tawanan yang akan difoto serta didokumentasikan adalah Anselmo. Melihat Anselmo yang sedih karena ia dipisahkan oleh ayahnya, lalu Boyk mencoba menghibur Anselmo dan mengatakan bahwa ayahnya akan baik-baik saja di rumah sakit kamp Mauthausen. Tak lama kemudian, salah satu rekan Boyk menegur Boyk karena telah berbohong kepada Anselmo, dan Boyk menjawab bahwa hanya dengan cara itulah Anselmo bisa bertahan di camp ini. Film masih berlanjut, kali ini kita dibawa ke sebuah ruangan cetak foto yang disebut darkroom pada masa itu. Terlihat Boyk yang bersama Ricken mulai mencetak foto-foto para tawanan. Karena rasa penasaran, Ricken pun menanyai Boyk perihal di mana dia belajar seni fotografi. Lalu Boyk mengatakan bahwa ayahnya yang berprofesi sebagai seorang penjahitlah yang mengajari Boyk dalam hal seni fotografi. Di pagi hari yang dingin di negara Austria, kini Boyk dibawa ke sebuah hutan bersama Ricken dan tentara Nazi lainnya. Terlihat banyak tawanan yang mati dibunuh oleh tentara Nazi. Dan salah satu petinggi Nazi mengatakan bahwa mereka dibunuh karena mencoba melarikan diri dari kamp Mauthausen. Salah satu korban yang terlihat jelas adalah ayah Anselmo yang sudah terbujur kaku akibat pembunuhan yang dilakukan tentara Nazi. Faktanya ini hanya sebuah propaganda yang dilakukan para tentara Nazi di camp tersebut. Karena sudah muak dengan propaganda dan kekejaman yang dilakukan tentara Nazi kepada para tahanan, Boyk yang sedang berada dalam ruangan cetak foto pun segera menyembunyikan sebuah roll film yang bertujuan untuk menyimpan bukti-bukti kebiadaban para tentara Nazi untuk dipublikasikan bila suatu saat nanti ia telah keluar dari camp tersebut. Kita diperlihatkan dengan Boyk dan beberapa tawanan lainnya kini sedang berkumpul dan mendengarkan sebuah siaran radio. Siaran itu berisi tentang berita pasukan Jerman yang kalah dalam pertarungan Stalingrad. Mendengar berita itu, para tawanan sangat senang dan bergembira atas kekalahan Jerman di Stalingrad. Karena para petinggi Nazi di kamp Mauthausen sudah mengetahui bahwa mereka telah kalah dalam pertarungan Stalingrad, akhirnya Franz Reis memerintahkan para tawanan untuk menghancurkan semua berkas terkecuali foto-foto propaganda. Singkat cerita, Boyk dan rekannya mulai mengumpulkan berkas penting untuk dibakar. Saat hendak menutup pelacari lemari dokumen tersebut, rekannya Boyk menemukan sebuah film yang sudah Boyk sembunyikan sebelumnya. Mengetahui hal itu, Boyk langsung merebut berkas itu lalu menyembunyikannya kembali. Dan tak lama kemudian berkas itu dibawa ke sebuah ruangan krematorium untuk dibakar bersama dengan mayat-mayat tahanan yang sudah tak bernyawa. Karena Boyk sudah bekerja dengan baik, Ricken pun mengajak Boyk ke sebuah tempat. Dan tempat itu ternyata servis knalpot fiction dan ganti oli para petinggi Nazi di camp tersebut. Lalu Boyk dibawa oleh seorang penjaga wanita yang bernama Magda untuk mandi dulu sebelum ganti oli. Magda mengatakan saat servis knalpot nanti mereka tidak diperkenankan untuk ngebacot atau bertukar informasi satu sama lain. Singkat cerita, servis knalpot pun dimulai.
Karena mengetahui bahwa gadis itu berasal dari Spanyol, Boix mengajak gadis itu untuk bekerja sama dalam misi Boix, yaitu menyembunyikan roll film yang nantinya akan dipublikasikan saat mereka sudah keluar dari camp tersebut. Karena Boix tak mampu bekerja sendirian, akhirnya Boix mengajak para tawanan lainnya untuk bekerja sama dalam misi kali ini. Karena banyak rekannya yang telah dibunuh oleh tentara Nazi, lalu Boix mengatakan bahwa mereka pun harus diadili atas kekejamannya. Karena keberhasilan Boix dalam mendoktrin para tawanan lainnya untuk bekerja sama dengan Boix, akhirnya sebagian dari mereka pun mulai bekerja sama untuk menyembunyikan sebuah roll film yang nantinya akan menjadi sebuah bukti kekejaman Nazi di Camp Mauthausen ini. Singkat cerita, para tawanan pun membuat sebuah acara pertunjukan untuk para petinggi Nazi di camp tersebut. Karena merasa ini adalah sebuah kesempatan emas untuk Boix pergi menyelesaikan sebuah misi yang sudah dia rencanakan, kini Boix pergi menuju ke sebuah gudang, di mana gudang tersebut berisi barang yang sudah dipersiapkan oleh rekannya agar Boix bisa segera pergi. Setelah sampai dan masuk ke dalam gudang itu, lalu Boix dan Hans segera menyiapkan semua perlengkapan yang akan Boix bawa. Tapi tiba-tiba Hans mengajukan diri kepada Boix bahwa dirinya sajalah yang akan pergi. Hans mengatakan bahwa ia sangat merindukan anaknya yang kini berada di panti asuhan di Polandia. Awalnya Boix tidak setuju dengan hal itu karena Hans terus memaksa dan mendesak Boix. Mau tidak mau Boix setuju dengan hal itu. Lalu Boix mengatakan bahwa Hans harus segera memberikan roll film itu, dan juga Boix meminta kepada Hans untuk segera menyampaikan berita kematian dari seseorang yang bernama von Stroheim. Karena film masih berlanjut saat Boix dan rekannya berada di dalam kantor, rekannya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada berita kematian dari von Stroheim. Dan ia juga mengatakan bahwa Hans sudah menipu rencana yang telah dibuat, tapi Boix tetap meyakinkan bahwa Hans akan berhasil menjalankan misi yang telah diberikan oleh Boix. Singkat cerita, Boix yang sedang mencetak foto tiba-tiba dikagetkan dengan beberapa tentara yang masuk lalu membawanya ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, Boix berusaha menyembunyikan roll film itu dalam kerah bajunya agar tidak ketahuan. Ternyata Boix dibawa pergi ke sebuah pesta ulang tahun anaknya Franz Reis. Franz Reis mengatakan bahwa Riken lah yang merekomendasikan Boix untuk menjadi fotografer di acara ulang tahun anaknya Franz Reis. Terlihat juga beberapa tawanan Camp Mauthausen yang menjadi pelayan dalam pesta tersebut. Dan Boix pun mulai mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang foto sunatan. Di sela-sela waktu yang senggang, Boix mencoba mendekatkan diri dengan Tuan Possessor, dan Boix juga meminta kepada Tuan Possessor untuk membawa Anselmo keluar dari camp tersebut. Maksud Boix menitipkan Anselmo kepada Tuan Possessor adalah untuk menyelamatkan dia dari kekejaman Camp Mauthausen dan membantu Boix untuk menjalankan misinya. Tetapi Anselmo menolaknya. Entah apa motif penolakan itu, yang jelas dia nggak mau sih. Just info, ternyata Tuan Possessor adalah seorang saudagar dan sekaligus bos penambangan. Cerita masih berlanjut, malam pun datang. Tiba-tiba Anselmo menjatuhkan sebuah gelas hingga pecah, dan tiba-tiba anak dari Franz Reis datang membawa sebuah pistol milik ayahnya. Di saat bersamaan dia ingin menembak Anselmo, tetapi dia malah ngeprank Anselmo dengan senjata kosong tanpa peluru. Franz yang baper karena melihat anaknya yang nanggung-nanggung amat nembak pakai pistol tapi gak ada pelurunya, lantas Franz segera membawa pistol itu untuk diisikan sebuah peluru. Franz memerintahkan anaknya untuk belajar menembak dengan benar. Setelah itu Franz memerintahkan anaknya untuk menembak sasaran selanjutnya, yaitu seorang tawanan dari Camp Mauthausen, dan tembakan itu tepat mengenai tubuh sasarannya. Lalu Franz memerintahkan anaknya untuk kembali menembak tawanan yang bernama Anselmo. Melihat Anselmo yang akan menjadi korban dor selanjutnya, tetapi tidak jadi karena Anselmo diselamatkan oleh Tuan Possessor, tetapi karena kemarahannya Franz malah menembak tawanan lainnya. Karena kejadian itu, Anselmo kini menjadi pekerja tambang milik Tuan Possessor. Lalu Boix segera menitipkan sebuah gulungan film yang telah ia curi untuk dijadikan bukti kekejaman Nazi di Camp Mauthausen. Walaupun Anselmo tidak digaji dalam bekerja, tetapi keselamatan Anselmo dijamin oleh Tuan Possessor. Di saat Anselmo berjalan bersama Tuan Possessor menuju kamar para pekerja tambang, lalu mereka berpapasan dengan seorang nenek tua yang bernama Poiner. Ternyata Poiner adalah seorang pembantu di rumah Tuan Possessor. Jadi langsung Arvin ceritain aja deh, dalam hal ini si nenek yang bernama Poiner justru membantu Anselmo dalam menjalankan misi untuk menyembunyikan sebuah roll film yang dititipkan oleh Boix kepada Anselmo. Singkat cerita, kini kita dibawa kembali bersama tahanan dalam Camp Mauthausen. Karena mengetahui salah satu tawanan camp yang bernama Hans telah melarikan diri, kini ia tertangkap kembali oleh tentara Nazi. Mengetahui hal itu, tanpa belas kasihan, Franz Reis memberi hukuman kepada Hans. Hukuman yang diberikan kepada Hans berupa hukuman gantung yang langsung disaksikan oleh semua tawanan di camp itu.
Mengetahui misinya telah gagal dan juga melihat Hansi yang dihukum gantung, kini Boyx amuk-amukan kepada Riken dalam lab cetak foto. Karena emosi, Boyx langsung gelut sama Riken. Tak lama kemudian datang 2 orang tentara Nazi yang berusaha melerai perkelahian itu, dan Boyx pun dipukuli dan ditangkap untuk diberi hukuman atas perlakuannya. Dan Boyx kini mendekam dalam penjara. Ternyata ada salah satu rekannya yang tertangkap juga, yaitu Valbuena. Valbuena mengatakan bahwa ia sudah dari lama tertangkap dan mendekam dalam sel ini. Entah apa kasus yang dilakukan Valbuena hingga mendekam dalam penjara, tetapi ia berhasil menyembunyikan sebuah roll film itu walaupun ia harus dipukuli hingga babak belur. Mendengar hal itu, Boyx langsung bergegas menyembunyikan roll film itu. Kita diperlihatkan oleh Boyx yang dipukuli bahkan disiksa oleh Franz Reis. Pertanyaan demi pertanyaan perihal roll film itu terus ditanyakan kepada Boyx. Tetapi Boyx lebih memilih bungkam karena apabila ia berbicara, nyawa tawanan lainnya lah yang menjadi sasarannya. Tak hanya disiksa oleh Franz, kini Boyx pun disiksa juga oleh Riken rekannya, karena Riken merasa sudah dikhianati oleh Boyx selama ini. Selepas penyiksaan itu, kini Boyx dibawa ke sebuah mobil. Di dalam mobil itu berisi para tawanan lainnya dan juga Valbuena. Ternyata mereka dimasukkan dalam mobil itu hanya untuk dibunuh secara halus menggunakan gas beracun. Di tengah-tengah perjalanan, gas itu langsung dihempaskan untuk membunuh mereka. Seketika mobil itu berhenti karena pipa sambungan gasnya itu terputus. Karena hal itu mereka semua langsung diturunkan dan disuruh tiarap. Tawanan lainnya berbicara kepada seorang kepala tentara dan mengatakan bahwa Jerman sudah kalah. Karena rasa kesal mendengar hal itu, salah satu kepala tentara Nazi itu langsung menembaknya hingga mati, tewas tersungkur anjay. Pada kondisi ini ternyata Jerman sudah diambang kekalahan dan kepala tentara itu mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa para tahanan tersebut. Karena merasa sudah kalah, para tentara Jerman itu bergegas pergi dan meninggalkan camp Mauthausen. Tetapi tidak dengan kapal si kacung Jerman yang ditinggal sendirian oleh para tentara Jerman. Karena rasa benci dan kesal kepada Kapo, akhirnya ia menjadi bulan-bulanan para tawanan yang ada di camp Mauthausen. Singkat cerita, Boyx kini masuk ke dalam ruangan lab di mana foto itu akan dicetak. Terlihat Riken yang sudah pasrah dengan keadaan camp pada saat itu. Riken memohon kepada Boyx untuk tidak membunuhnya dan ia mengatakan bahwa ia hanya menjalani tugas sebagai tukang foto wedding di camp tersebut. Karena Boyx tak mau mendengar berbagai alasan yang keluar dari mulut Riken, akhirnya Boyx mengambil sebuah kamera milik Riken dan mengatakan bahwa dia akan diadili atas perbuatannya. Karena merasa senang melihat pasukan Nazi yang sudah kalah, Boyx selalu mengabadikan semua momen kebahagiaan para tawanan di camp tersebut. Akhirnya mereka semua bebas dari kekejaman dan kebiadaban para tentara Nazi. Setelah kejadian pembebasan telah berlalu, kini Boyx menghampiri Anselmo di rumah Nenek Pointer. Seperti yang tadi gue jelasin bahwa si Nenek Pointer ini ikut membantu Boyx dalam misi yang ia jalankan. Terlihat si nenek memberikan sebuah roll film yang ia titipkan oleh Boyx ke Anselmo yang ia sembunyikan di balik batu belakang rumahnya. Tak lama Boyx mengajak si nenek dan para tawanan lainnya untuk berfoto bersama. Dan film pun selesai. Makasih banget yang udah ngikutin filmnya dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena satu subscribe dari kalian itu adalah doping buat admin biar makin semangat bikin videonya. Jadi langsung subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Oke, kalau gitu Mimin izin cabut. See you next time the video. Salam naskah film. Bye bye.